Assalamualaikum kawan-kawan. Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ini saya Channel. pakai openingnya Bang Danu ini. Jadi sekarang teman-teman para pemirsa Adil Channel, kita bersama Bang Danu. Bang Danu, Assalamualaikum. kita bincang-bincang santai lah. Oke, Mungkin yang pertama, Bang Danu saya lihat aktif di media sosial, konten kreator, bikin konten. Mungkin Bang Danu bisa kenalkan dengan teman-teman atau para pemirsa di Adil Channel. Bang Danu aslinya dari mana? Sebelum itu mungkin Bang, kita harus kasih tahu nih kita lagi ada di mana nih Bang. Oke, betul. Mumpung Biar agak jauh kita main ke sini siap, ya. betul. Jadi kita bikin konten ini spesial. Spesial Kita hari ini. spesial dan berada di air terjun Kador ya. Kador. Desa Atau Kador. Persiapan Cempaka. Betul. Di Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga. Jadi saya luar biasa merasakan pengalaman pertama. Bangnya pertama ini ya. Saya juga pertama kali naik ke sini. Dan Gimana? hiking kayak gini. Perasaan. Wah, itu perasaan kalau udah nyampe di atas kayaknya terbayar lah. Terbayar. Tadi memang agak capek, semput sedikit, nggak apa-apa. Tapi ada motivasi dari teman-teman udah nyampe di sini. Alhamdulillah terbayarkan. Rasa capeknya tuh ya terbayar ya. Iya. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Jadi nyampe sini. kita memang berencana hari ini untuk melakukan hiking ya Hiking. di sini, dan alhamdulillah tanpa kita sadari sampai juga di sini. Pada kalau lihat dari perjalanannya memang luar biasa ya. Iya, perjalanannya luar biasa. Karena kan treknya juga agak jauh ya. Mungkin Jauh. sekitar 1 jam kita dari bawah ya. Dari bawah. Dari Ketinggiannya 163 mdpl lah. Dan menanjak terus. Menanjak terus. Sekitar 80, 70 sampai 80 derajat ya mungkin ya. Ya, tinggi. Dan itu. naik terus nggak ada datarnya ya. Datarnya betul. Ya itu yang bikin kita yang pemula ini kayaknya nggak sanggup tadinya gitu. Cuman ada motivasi dari teman-teman. Udah nyampe juga teman di atas, kita masih di bawah. Kita coba lagi, kita coba pelan-pelan akhirnya nyampe, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah gambaran kami hari ini teman-teman ya. Jadi Bang Danu tadi Ya. pertanyaan yang pertama mungkin asalnya dari mana? Ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu mungkin. Siap. Nama saya Eko Danu Saputro. Eko Danu Saputra, Saya asli dari Batam, Kota Batam. asli Batam ini. Kepulauan Riau, Indonesia. Karena mungkin Bukan ada yang Singapura. dari Singapura dan Malaysia ya. Betul. Iya, Kirain- followernya Bang Haidil nih. Gitu. Iya. Kirain dari Iya. Singapura ya. Betul. Dari Batam, saya dari Batam. Pekerjaan di sini, alhamdulillah saya sebagai ASN di Dinas Komunikasi dan Informatika di Kominfo di Kabupaten Lingga. Kebetulan saya masuk ke Lingga ini sekitar 2020 akhir. 2020 akhir ya. Ya, Bapak asli Batam. Kalau orang tua itu asli Jawa dari Purwokerto, dua-duanya. Cuman saya lahir di Batam. Lahir di Batam. Karena orang tua juga udah merantau juga di Batam, termasuk keluarga besar. Nah, itu merantau di Batam, saya lahir di Batam, lalu sempat keliling nih Bang Haidil Iya. di Kepri, khususnya di Kepri. Nah, Karena orang tua kerjanya itu di Bulog, waktu itu Bulog itu BUMN ya sekarang. beras ya. Ya di Bulog, saya sempat keliling tuh. Jadi kecil-kecil saya Merantau. dari Batam, terus merantau ke Mana ya? Anambas saat itu. Pertama Ya, ke Anambas ya. ke Anambas, ke Tarempa. Itu waktu umur-umur TK lah, umur-umur 5-6 tahun gitu ya. Lalu dari Tarempa, dari Anambas, saya pindah ke Bintan, Kijang. Kijang. Nah, terus kan karena bapak tugasnya itu di Tanjung Pinang, akhirnya itu di Kijang itu kelas 1 sampai kelas 3 SD. Ya, Lalu karena bapak tugasnya di Tanjung Pinang, kelas 3 SD saya pindah ke Tanjung Pinang. pindah ke Tanjung Pinang lagi. Nah, jadi ya keliling juga nih kan. Keliling, Jadi iya. dari kelas 3 sampai kelas 6 SD, waktu itu caturulan. Caturulan pertama Ya. itu saya di Tanjung Pinang. Lalu caturulan kedua saya pindah lagi. Bapak pindah tugas lagi di Natuna, di Ranai. Berkepri semua Iya, hampir dikeliling di ini. Kepri semuanya. Jadi di Ranai saya pernah juga SMP. Saya full SMP di Ranai, di SMP 1 Bunguran Timur ya, Ranai, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau.
Nah, lalu dari Lawan SMP Natuna ya. saya pindah sekolah lagi di Batam, SMA-nya. SMA-nya. SMA sampai kuliah, sampai kerja di Batam. Kemarin kuliahnya di mana Bang? Saya kuliah di Universitas Batam, Uniba. Uniba. Ya, jurusan hukum saat itu. Jurusan hukum ya? Iya. Oh, iya iya iya. Luar biasa. Iya, di Uniba. Lalu sempat kerja swasta di Batam, lalu freelance juga sempat, desain grafis. Lalu saya juga kerja di industri kreatif saat itu. Mungkin Di- saya mau ini foto sebentar Bang. Waktu itu kan memang kuliah jurusan hukum ya. Memang Iya, iya. untuk belajar otodidak ya, kreatif yang untuk bikin desain-desain. Ya, Itu gimana? Ya. Belajarnya dari mana? ya otodidak semuanya Belajar otodidak, Bang. otodidak, Jadi ya. memang saya punya hobi saat itu memang desain grafis yang kita belajar belajar Corel Draw, Photoshop kayak gitu-gitu. Mandiri sendiri itu Cuman ya, kan, otodidak. cuman kan di Batam sendiri itu nggak ada universitas yang jurusan DKV. Saat ini kan banyak DKV yang segala macam itu nggak ada. Nah kebetulan saya memang harus kuliah di Batam karena sambil kerja. Iya iya. Itu nggak ada DKV, jadi saya ngambil hukum. Betul. Ngambil hukum, tapi sejalan dengan kuliah itu saya belajar sendiri gitu, belajar sendiri dari buku. Kita kan di Batam ada Gramedia, kita beli Ya. buku-buku desain, Itu saya. kita coba sendiri-sendiri kayak gitu-gitu. Kalau ada teman yang bisa, kita belajar sama teman. Ya akhirnya ya udah terbiasa. Betul. Justru saya lulus dari kuliah itu nggak pernah kerja di bagian hukum. Jadi memang di industri kreatif Industri kreatif. kebanyakan gitu. Jadi kerjanya tuh di industri kreatif yang mengharuskan desain, fotografi, videografi yang kayak Iya, gitu-gitu. luar biasa. Sampai akhirnya di puncak 2020 ya, baru ke Lingga ini. Alhamdulillah SK-nya waktu itu gimana? Ke Lingga ya? itu ada. Nah itu ada cerita lucu juga Ya, tuh, Bang. gimana Bang kira-kira? Adi. Saya kan sebelum itu kan udah sering ikut tes CPNS di berbagai tempat, di provinsi, di Batam sendiri atau di pernah ikut di Natuna tapi nggak pernah lulus. Nggak pernah lulus. Nah kebetulan ada teman SMA saya itu udah lulus di Lingga dari tahun 2010. Sekarang di Lingga ya? Sekarang di Lingga. Namanya Uun. Jadi Bang Uun ini dia nyuruh saya, yaudah coba di Lingga sekarang katanya gitu. Coba di Lingga, nanti gampang lah kalau udah di sini sama aku gitu katanya gitu. Ya udah, saya juga coba-coba di Lingga, ya alhamdulillah diterima di sini. Cuman cerita lucunya gini, saya agak kena tipu karena saya memang nggak tahu yang belum pernah saya jejak ini kan memang Lingga kan. Iya. Lingga ini belum pernah saya tahu sama sekali lokasinya di mana, tempatnya di mana. Maksudnya kena tipunya gini, perjalanan ke sini gimana sih gitu kan? Dari Batam ke sini gimana? Ya pasti awalnya tanya dulu dong. Sama Uun ini disuruh ya udah ke Pinang aja dulu. Jadi dari Batam ke Pinang dulu, dari Pinang baru perjalanan ke Lingga. Sebenarnya nggak apa-apa kayak gitu, ada juga kan karena ada kapal yang dari Pinang itu ada gitu. Cuman di Batam pun sebenarnya ada gitu, dari Batam langsung ke Lingga. Jadi baru tahu malah justru ke belakang-belakangan ini gitu. Oh, ada yang dari Batam langsung ke Lingga tuh ada, ngapain aku suruh ke Pinang gitu. Suruh ke Pinang, dikerjain lah istilahnya. Terus pas mau pulangnya ya udah lewat ini aja, lewat rumahnya di Pancur kebetulan. Jadi saya harus nginap dulu di rumah dia di Pancur, besoknya pakai kapal dan kapal itu ke Pinang dulu. Iya. Jadi dikerjain. Habis itu perjalanan kedua karena saya lulus di tahap awal, di tahap berikutnya saya lulus lagi dan harus ke sini. Saya udah tahu nih perjalanannya kayak gini gitu. Dan udah banyak teman-teman. Seru. Tapi seru banget di Lingga sendiri. Iya. Berarti begitu datang nih kan pasti kalau di Batam suasana kota yang mungkin sangat padat, ramai dan lain sebagainya ya. Mungkin di antara semua itu mulai dari Batam kemudian ke Pinang, ke Ranai dan lain sebagainya. Kira-kira kesannya masuk ke Lingga ini kira-kira gimana? Iya,
sebenarnya semua tempat kan punya kesan sendiri ya, Kesan sendiri. masing-masing itu punya kesannya lah. Gitu. Ya, Lingga ini karena masih asri, masih semuanya masih belum istilahnya belum terjamah Ya. keseluruhan gitu. Belum ada pembangunan yang terlalu masif, Ya. alamnya juga masih seperti ini ya, alamnya masih alami lah. Ya. alami. Sungai-sungai itu masih dingin, kita masih banyak sungai di sini. Nggak perlu kolam renang, jadi kita kalau mau healing, ya tinggal mau Langsung. pilih, mau ke pantai ada, mau ke Air terjun, ada, mau ke gunung gunung, ada. Kalau mau healing kita di sini lebih bebas gitu. bebas. Ya benar-benar healing. Benar healing. memang apa mencari Ketenangan lah. ketenangan gitu. Jadi masih belum banyak inilah gitu. Iya, iya. Masih belum terdistract banyak hal gitu. Ya itu kelebihannya di sini ya. Sini tenang, dingin, sejuk. Terus kalau untuk santai, untuk hidup nyaman gitu ya. Di sini nyaman sekali. Nyaman sekali. Mungkin saya ingin tahu waktu itu pernah coba makanan-makanan khas Dayak itu pernah coba? Misalnya lakse, kemudian gubal dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya makanan-makanan khas di Lingga sendiri itu nggak beda jauh dengan makanan-makanan di daerah lain gitu. Ya, Jadi saya sudah terbiasa. Kebetulan kan orang rumah saya itu orang Melayu juga. Orang Melayu. Terus mertua juga orang Melayu asli dan memang sudah dekat, sudah akrab dengan lakse, sudah akrab dengan roti kirai atau nasi lemak gitu. Ya bedanya masing-masing tempat itu punya khasnya sendiri lah gitu. Misalnya di sini kebanyakan menggunakan ikan tamban. Ya kan misalnya laksenya kuahnya ikan tamban atau roti kiranya ya kuah gulai juga sama cuman lebih kental. Lalu makanan-makanan berbahan sagu juga di sini banyak. Ya. Di Natuna juga ada, tapi di Natuna itu kebanyakan karena mereka penghasil ikan-ikan laut juga gitu. Mereka banyak menggunakan ikan tongkol. Ya, bedanya di situ aja gitu. Cuman cara penyajiannya tetap sama. Sama ya. Jadi artinya cita rasanya aja beda karena ada keunikan sendiri gitu. Artinya masih masuk lah ya. Masih masuk, alhamdulillah. Karena memang ya itu kayak karena tadi mungkin ya, karena tadi saya udah keliling-keliling juga dan udah terbiasa dengan masakan Melayu. Ya di sini juga ya artinya biasa aja. Masih bisa menyesuaikan gitu. Siap. Gitu. Jadi seru sih di sini gitu. Cuman di sini itu kayaknya lebih kental, kemelayuannya tuh lebih kental. Lebih kental ya? Kemelayuannya lebih kental, bahkan saya bisa bilang di sini lebih dekat budayanya itu sama Malaysia gitu. Mungkin karena sejarahnya tadi gitu kan, karena sejarahnya kita juga dulu satu kerajaan dengan satu kesultanan dengan Johor, Pahang, yang kayak gitu-gitu mungkin. Karena di sini bahasanya Melayunya betul-betul kayak Melayu Malaysia gitu. Mungkin banyak teman-teman yang mungkin dari Malaysia atau dari kota lain pasti ngiranya ini di Malaysia. Karena kalau dengar bahasanya kayak bahasa Malaysia. Original bahasanya itu masih terjaga. Nah kalau di konten kebanyakan Bang, apa bahasanya bahasa Upin Ipin katanya, atau bahasanya bahasa Upin Ipin. Betul. Gitu. Ya karena memang cukup identik lah gitu. Nah, makanya orang-orang Malaysia pun kalau ke sini sangat mudah berkomunikasi. Masih nyambung lah. Sangat mudah. Iya. Kemudian Abang aktif lah saya lihat mengangkat misalnya dari peninggalan situs-situs cagar budaya, kesultanan dan lain sebagainya lah. Kira-kira waktu Abang ngonten-ngonten gitulah, gimana kira-kira tanggapan-tanggapannya? Iya, sebenarnya gini, mungkin motivasi kontennya dulu lah. Motivasi kontennya dulu itu. Saya kebetulan orang luar yang nggak tahu daerah sini gitu. Ya. Orang luar yang nggak tahu daerah sini. Terus saya ngelihat banyak potensi-potensi baik itu sejarah, pariwisata, alam yang kayak gini-gini. Itu banyak banget potensi yang ada di Lingga ini gitu. Saya mau memperkenalkan di luar bagaimana sih kehidupan di Lingga,
apa aja sih yang ada di Lingga, sejarahnya ada apa aja sih. Nah, kalau berbicara sejarah, makanya saya juga nggak mau berbicara omong kosong gitu. Kalau berbicara sejarah, saya juga tanyakan sama orang-orang yang memang paham sejarah, ada literasinya. Jadi saya nggak mau berbicara sendiri gitu. Jadi memang ada keinginan kuat untuk belajar banyak lah di sini, gimana gimana kita bisa mengenal daerah kita sendiri, Ya. dan orang lain pun bisa Tahu. mengenal daerah Mengenal. kita yang di sini gitu. Ya. Jadi ya seperti itu. Jadi memang awalnya niatnya untuk mengenalkan lah ya. Memperkenalkan Lingga itu Lingga seperti ini. apa. Iya, betul, betul. Gitu Bang. Dan responnya Iya. gimana Bang waktu itu? Kalau setiap Abang bikin konten misalnya ke TikTok, Ya. ke Instagram, Responnya cukup variatif. Pertama ada orang yang memang mereka Melayu gitu, orang-orang Melayu, mereka responnya bagus. Oh, di sana ada ya kayak gini. Bahkan orang Malaysia, betul ya ada Gunung Dae. Yang saya tahu Ya. nih Gunung Dae adanya di Pantun gitu. Iya, kita perlihatkan ini bahwa nyata ada Gunung Dae di sini gitu. Gunung Dae kan ada Pantun Pulau Pandan Jawa ke Tengah, Gunung Dae bercabang 3. Hancur badan di kandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Nah, kebanyakan orang Malaysia itu nggak tahu wujud Gunung Dae itu seperti apa. mungkin mereka hanya fiksi gitu. Mereka nganggapnya fiksi. Jadi hanya di dalam pantun. Hanya dalam Justru kita perlihatkan ini fisiknya, bentuknya kayak gini. Iya, iya. Lalu ada teman-teman yang misalnya dari luar kota, wah di sana masih asri ya, senang bisa ngelihat masih ada air terjun, masih ada wisata yang lain, itu senang. Terus teman-teman, nah yang salah satu yang banyak itu masih salah tafsir. Lingga itu di mana gitu. Nah, itu harus edukasi lagi kita nih. Cara ngasih tahu, cara menyampaikannya. Itu misalnya Lingga itu di mana? Oh ya, kita di Kepulauan Riau. Oh, Riau kata mereka. Misalnya yang di daerah-daerah Jawa kan mereka nggak tahu ada Riau, ada Kepulauan Riau provinsi. Jadi, ya kita edukasi lagi. Oh enggak, kita bukan di Provinsi Riau, kita ada di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, kalau tahu, Batam tahu. Batam tahu, yang dekat Singapura kan? Iya, Batam. Kalau Batam tahu. Nah, perjalanan kita dari Batam ke Lingga itu sekitar 4 jam perjalanan laut. Jadi kita edukasi lagi, pelan-pelan. Akhirnya mereka paham gitu. Jadi ya serunya di situ sih, Bang. Kalau kita konten banyak kawan ya. Variatif yang pernah ke sini, mereka bisa ngenang-ngenang masa di sini gitu kan. Masa-masa dia di sini. Oh, saya pernah di sini, atau oh, saya ada keluarga di Lingga. Saya belum pernah ke Lingga, tapi saya pengen ke Lingga kayak mana kayak gitu. Terus ya banyak variatif kayak gitu. Atau teman-teman yang di Batam, wah pengen lah ke Lingga. Nih di Lingga ada kayak gini-gini ya. Saya pernah lihat postingan Abang itu. Kalau tak salah itu ada band rocker atau apa yang tentang Gunung Dae atau kerjasama lagu di Malaysia atau gimana ya? Pernah Abang posting itu ya? Oh, lagu tinggi-tinggi Gunung Dae itu ya? Iya, ada ya. Itu gimana? Oh ya, itu penyanyi Malaysia. Penyanyi Malaysia. Dan asli Malaysia, nggak ada kerjasama apapun dengan Lingga atau apa. Yang brand dulu. Pure itu dia buat lagu dari pantun itu. Gitu. Bahkan kalau lagu yang tentang Gunung Dae ini banyak sebenarnya. Dari zaman Piramli juga ada. Ya. Lagu Gunung Dae bercabang 3 ya. Gunung Dae bercabang 3 itu. Itu ada, dan banyak lagi lagu-lagu yang di luar menggunakan kata Gunung Dae atau pantun Gunung Dae ini untuk lagu-lagunya gitu. Banyak. Makanya tapi ya orang nggak tahu bahwa wujud aslinya tuh ada sebenarnya. Nah, itulah tugas kita sebagai konten kreator untuk memperkenalkan Lingga ini secara luas. Sebenarnya ya itulah Bang, samalah dengan Bang Aidil juga. Ya pengen ada aktivitas juga kan di sini gitu. Positif, kita aktivitasnya positif. Bisa memperkenalkan Lingga juga di mata dunia lah. Gitu. Saya salut sama Bang karena satu sisi desain grafis, kemudian videografer, kemudian yang mungkin orang belum tahu ternyata seorang penyanyi. Enggak, mantan penyanyi. Mantan penyanyi ya. Jadi dulu gimana Bang? Mungkin cerita. Dulu punya band atau gimana Bang? Iya. Saya berawal dari hobi nyanyi ya, hobi nyanyi. Hobi itu ya? Hobi. Di Natuna saya pernah ikut
Bintang Radio itu juara 3. Bintang radio. Bintang Radio itu masih SMP bang, Masih sampai ya. SMP. Nah setelah itu saya di SMA saya aktif nasyid malah. Masih Nasyid. Nah, jadi pernah ikut perlombaan nasyid antar kota Batam. Kota Batam. Itu pernah juara 1 sampai 2 Ya? tahun berturut-turut. Oh, luar Beberapa biasa. kali ikut ini. Terus kita juga pernah ke Pekanbaru mewakili Batam. Nah justru pengalaman nyanyinya di nasyid tadi. Di Nasid. Nah, baru pas kuliah coba ngeband sama teman-teman gitu kan. Di kuliahnya itu. Ya, Hmm. tapi teman-teman di luar kampus, teman-teman di luar kampus memang punya band. Alhamdulillah kita sampai kami ikut festival Java Jazz saat itu. Yes. Menang di Batam, bawa ke Medan. Hmm. Dari Medan itu alhamdulillah kita menang lagi dan tampil di Jakarta di Java Jazz. Luar Itu biasa. nama bandnya Cleo bang. Cleo ya. Ya Cleo sama teman-teman. Wah, luar biasa. Nah, terus setelah menang festival itu, alhamdulillah banyak dapat job nyanyi untuk wedding, untuk opening act artis yang kayak gitu-gitu tuh sering. Itu lagu nasyid atau lagu Nah, band? itu lagu band, itu lagu band, ya. band. Main di kafe itu pernah sempat itu. Lalu 2015 saya mutusin untuk berhenti ngeband. Berhenti ngeband ya karena mau fokus kerja lah, ya cari kerja gitu. Cari kerja karena udah lulus kuliah, saya mau pengen fokus kerja. Alhamdulillah ditemukan sama teman-teman nasyid lagi. Iya. Jadi saya nasyid lagi dari 2015 itu nasyid lagi. Jadi sampai terakhir kemarin 2020 sebelum kesini tuh saya masih ngejob nasyid. Iya. Boleh mungkin nasyid Nasyid. apa? Yang biasa favoritnya, judulnya aja lah. Mungkin nasyid siapa biasa? Banyak. Kalau saya senang dulu Justice Voice dulu. Just the Voice namanya. Justice Voice ada akapela nasyid. Oh, Lalu ya, ada nasyid akapela. gradasi. Kalau yang kesini-sini saya suka akustik. Akustik. Banyak deh yang. Jadi abang jadi vokalisnya. Ya kalau nasyid kan kita rame-rame. Nasyid Kita ramai-ramai. pecah suara kayak gitu-gitu. Ya, Pak, ya jadi Ya, biasa. tapi nggak akustik. Akapela. Terakhir karena untuk ngejob ya, biasa kita main di wedding bernuansa Islami kan. Yaitu pakai -1, kita bertiga atau berempat, kita kayak vokal grup lah. Vokal grup gitu ya. Itu minatnya di Batam sebenarnya bagus ya. Tinggi juga Di ya. Batam alhamdulillah ada aja Job ya. job untuk wedding yang bernuansa Islami gitu. Mereka nggak ngundang band atau nggak ngundang organ tunggal, tapi mereka ngundang nasyid justru gitu. Makanya ada peluang lah di situ untuk dapat rezeki kan dari situ. Alhamdulillah. Biasa mungkin untuk kenalkan kawan-kawan biar mungkin semangat lah. Dulu di Batam kalau sekali tampil atau yang paling abang dapat kira-kira berapa lah? Waduh, kalau itu Spill dikit-dikit cukup lah ya. saya karena gini, Nah, kalau band mungkin ada rate harga ya. oh kalau band ada malah ya. Kalau band di Batam kan banyak dan ada rate harganya gitu. Kalau nasyid itu sedikit apa yang di bidang nasyid itu sedikit, yang maksudnya yang udah Profesional lah. profesionalnya untuk kegiatan-kegiatan seperti itu tuh jarang ada beberapa tapi jarang gitu. Nah kalau untuk Band lah. Kalau band aja boleh. enggak, kalau untuk rate untuk rate- nasyid ini Band ya berapa? aduh saya juga takut salah ngomong, teman-teman yang di Batam nih mungkin ada rate harga baru Tertentu gitu. Baru. Nah dulu Dulu 2,5 sampai 3 juta untuk sekali tampil. Dulu. Ya. Dulu. Kalau band itu rate-nya biasanya 4 juta ke atas. 4 juta Biasanya ke atas. tergantung bandnya, tergantung kualitas bandnya juga gitu. Tapi itu untuk wedding, untuk Ya. kayak Ini gitu-gitu. kan pengalaman lah dulu yang waktu merasakan dulu ya. Ya itu masih segitu. Memang nggak ada lagi niat untuk bikin lagu lagi waktu-waktu kosong. Nggak, makanya di sini kan istilahnya saya nggak ada teman untuk ada, kayak gitu-gitu kan. Terus juga mau nggak tahu ya minat di sini seperti apa. Intinya belum ketemu teman yang Ketemu teman yang cocok lah. teman yang seinilah gitu kan. Iya. Pengen lagi gitu mau nyanyi. Makanya saya di TikTok saya lebih banyak nyanyi sih kalau untuk live gitu. Saya
pengen nyanyi lagi lah, pengen Iya, iya, iya. nyoba nyanyi lagi biar nggak hilang aja ininya Iya, iya, betul, betul. gitu. Iya. Jadi anu lah, mau hobinya disalurkan lagi gitu. Misalkan. Itu kan hobi aja Bang. Jadi kalau untuk dapetin penghasilan pun udah nggak ini lagi lah gitu. Ya, Udah paham. Untuk menyenangkan diri sendiri lah. menyenangkan diri sendiri karena di sini ya kayak Iya, gini kayak suasananya gini gitu. suasana. Artinya mau nyanyi ya nyanyi aja. Ya. Nggak perlu butuh lain-lain gitu. Iya, gitu. Kalau genre-genre musik yang mungkin Bang suka lah. Nah, kita ngobrol-ngobrol juga tentang musik-musik lah. Karena saya suka, apa kan, nasid kadang bisa, kadang vokal-vokal yang tinggi pun kadang bisa ya. Mungkin kesukaan tersendiri sebenarnya apa kalau untuk genre-genre musik lah? Ya basicnya sih pop Basic sih. pop ya? Pop eh, jazz juga suka sedikit-sedikit. Dangdut tak suka ya? Jazz. Kalau dangdut sih akhir-akhir ini suka juga. Maksudnya karena sebenarnya banyak apa lagu-lagu dangdut yang enak-enak tuh. Cuman saya aja nggak bisa nyanyinya. Kalau dengerinnya suka aja gitu, suka aja. Apa karena sering hadir kondangan kan? Tapi kalau basic musik yang saya suka ya Pop pop ya? lah. Iya. Pop. Luar biasa ya. Iya. Sebenarnya paket lengkap dan bisa juga dikatakan seniman sebenarnya karena ya bisa ya. Itu hobi yang terbayar aja Bang. Yang terbayar ya. Iya. Ya keren nih, hobi yang terbayarkan. hobi yang terbayar. Hobi yang bisa menghasilkan. menghasilkan. Luar biasa Bang Danu. Mungkin ke depan Bang Danu kita lihat di Lingga ini kan mungkin banyak peluang-peluang yang mungkin bisa kita angkat. Mungkin dari planning sendiri dari Bang Danu sendiri lah kira-kira ke depan mungkin ada nggak rencana-rencana besar yang menjadi programnya kira-kira? Ya, sebenarnya rencana besar nggak ada. Rencana besar untuk sebuah konten ya kita jalan apa adanya aja Jalan gitu kan. sesuai dengan realita. Saya kebetulan kerjanya di kehumasan, saya sering ikut rombongan bupati ke pulau-pulau gitu-gitu. Jadi saya pengen nunjukin loh ini pulau ini kayak gitu. Jadi sejalan dengan tugas saya, sejalan dengan kita main kayak gini ya. Siap. Sama teman-teman kalau diajak ke sini sempat ya udah kita ikut gitu. Ya kita lihat kan potensi yang ada gitu. Plan besarnya itu nggak ada, cuman saya pengen sebenarnya saya juga ngobrol sama Luzu sama Bang Aidil juga ke depannya pengen sebenarnya di sini itu banyak situs-situs sejarah Bang. Ya. Di Dayak khususnya dan Lingga pada umumnya itu kita banyak situs-situs sejarah yang belum terpublikasi dengan baik. Jadi saya mau bikin konten-konten berkaitan dengan situs-situs sejarah yang ada. Ya itu kembali lagi kita butuh waktu pertama, terus butuh literasi karena kita tetap nggak bisa berbicara kosong nantinya. Butuh referensi lagi. Kita butuh referensi dan butuh literasi dan orang yang paham dengan sejarah itu. Gitu. Jadi betul-betul kita buat konten yang tidak menimbulkan pertanyaan lain gitu. Kita pure untuk mau ngasih tahu ke luar, ke orang-orang luar bahwa di Lingga tuh ada ini, ada ini, ada ini. Jadi ketika nantinya teman-teman mau datang ke Lingga sudah ada nih list-list tempat-tempat yang mau sudah spot-spotnya ya mau dikunjungi gitu. Jadi teman-teman tinggal milih nih mau yang ke arah sejarah ya. Ada, mau yang ke arah alam banyak. Religi gitu. pun ada. Religinya juga ada Masjid Sultan di sini, ada yang lain-lain gitu. Terus ya tinggal pilih aja gitu, Bang Aidil. Oke, mungkin ada lagi yang Bang Danu mau sampaikan? Yang saya mau sampaikan, teman-teman wajib harus pernah ke Lingga minimal sekali seumur hidup. Wajib harus datang ke Lingga ya, walaupun cuma sekali dalam seumur hidup. Apalagi teman-teman yang di Kepri, silakan datang. Silakan datang ke sini, nikmati alamnya Lingga seperti apa, nikmati yang ada di sini semuanya. Kita bisa bantu. Kita fasilitasi lah. Maksudnya kita teman-temannya di sini banyak. Gitu kan? Yang untuk wisatanya juga ada teman-teman. Silakan datang. Nanti kita tunjukkan tempat-tempat yang bisa dikunjungi kawan-kawan di sini. Luar biasa. Jadi terima kasih Bang Danu ya. Sama-sama. Sudah sharing-sharing santai aja kita. Jadi semoga nanti kawan-kawan bisa menyaksikan video ini
bisa mengambil manfaatnya lah. Insya Allah, amin. Jadi Bang Danu nih saya lihat tak pernah putus asa ya, walaupun dia dulu kuliah hukum, tapi bisa mengembangkan bakat yang ada dalam dirinya, Iya. kemudian bisa menjadi seorang penyanyi. Ya mungkin untuk mengeksplor diri sendiri sebenarnya ya. Iya, itu sih gitu. Terus ya tujuannya harus jelas lah. Kalau kemarin kita masih muda, hobi itu paling penting gitu kan. Hobi bisa menghasilkan apalagi gitu kan. Iya. Cuman nggak hanya sampai situ. Tapi kalau misalnya teman-teman mau fokus di bidang yang itu, silakan lanjutkan gitu. Teman-teman saya juga banyak yang masih menjadi musisi di Batam itu banyak juga gitu. Tapi kalau ada pilihan lain dan kira-kira kita bisa melanjutkannya atau bisa kita gapai, ya coba aja, coba terus. Yes, alhamdulillah saya sampai di sini kok. Alhamdulillah saya sampai di sini. Hobi nyanyinya nggak hilang. Ya gitu. Yang terpakai, ada rezeki lah. Yang terpakai justru ilmu kehumasannya. Ilmu kehumasan ya. Justru karena saya basicnya udah ada di bidang-bidang tadi, di desain grafis dan segala macam. Ya kepakainya di humas. Kepakainya di humas. Ya. Padahal Gitu. basic dasarnya hukum ini. Basic dasarnya hukum. Ya. Masya Allah. Jadi semoga bermanfaat untuk kawan-kawan. Tetap semangat dan jangan sampai Anda tidak pernah datang ke Lingga ya. Jangan sampai menyesal nanti ya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe Bang Danu channel. Apa? Ya boleh. Bang Danu. Bang Danu channel ya. Untuk YouTube. TikToknya apa Bang? Sama, Bang Danu juga. Bang Danu juga. Di TikTok kontennya bervariasi ya. Bervariasi. Ya pokoknya yang ada di Lingga lah. Di Lingga semua diangkat lah. Oke, sampai jumpa lain kesempatan. Makasih Bang Danu. Yep. Sudah berbagi pengalaman. Sama-sama. Sudah sharing. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.